Hello, welcome to our podcast Debat Racing di Indo Club Channel yang berisi obrolan-obrolan seputar dunia balap. Gue Denny Wajong. Di kesempatan kali ini, gue hadir bersama tamu-tamu gue spesial yang terupdate. Selamat malam om-om semua. Malam. Gue mau memperkenalkan satu-satu. Jadi kebetulan di tema kita malam ini tuh sangat spesial banget ya. Berhubungan sama Corona. Di sebelah kanan gue ada Muhammad Said dari Ratna Property. Gue mau memperkenalkan dulu nih ke kalian nih. Beliau nih menyalurkan hobi lama ke balapan. Infonya sih dari kecil udah punya cita-cita dari pembalap. Nah, dan sekarang nih pekerjaannya sudah bagus dan lain-lain. Hobinya pun tersalurkan dengan membangun tim balap yang bukan kaleng-kaleng. Contohnya ada Wawan Welo, ada Rio Adrian, sampai Nelson Caroli ya. Yeah. Bang, gimana Bang? Ratna Property Revolution Racing Team. Gimana apanya nih? Gimana apanya? Kira-kira persiapannya udah sampai mana nih? Persiapannya tinggal nunggu balap aja sebenarnya. Semuanya udah siap. Oh gitu? Iya. Ah, itu seru banget. Tapi sebelum kita bahas itu, gue mau memperkenalkan dulu nih ke tamu gue yang spesial juga nih. Ada Om Dendi Bre. Halo. Malam Om. Malam. Om Dendi Bre ini fokus di Asia Talent juga ya? Ya, mendampingi ada rider-rider muda Indonesia main di ajang Asia Talent Cup sama kalau nggak Corona harusnya sama Thailand Talent Cup saya. Om Dendi Bre ini punggawa dari ART Racing Team. Tim Honda. Nah di sebelahnya Om Dendi yang paling biru menterang dari Laturama Group ya. Tulisannya banyak banget nih. Honda Laturama. Apa kabar Om Rafael? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Sempat malang melintang di dunia balap dan sekarang beliau fokus di manajer salah satu tim yang bermain di Kejurnas. Ini dengar-dengar berangkat dari Jawa Tengah ya ke sini ya? Iya. Mantap. Nah, kita langsung aja. Kebetulan kan ini belum lama ini ada, ya bisa sedikit dibilang ada kejuaraan, Kejurnas yang belum lama ini dibatalkan atau ditunda ya. Ditunda lebih tepatnya ya. Nah, boleh tahu nggak sebenarnya persiapan dari masing-masing tim dan pembalap itu sudah sampai sejauh mana sih? Mungkin dari Om Muhammad dulu deh. Kalau tim saya yang untuk sampai saat ini sih sebenarnya kita udah ready semua ya Mas ya. Dari rider-ridernya seperti Welo, Rio, Nelson, kita sih tinggal hanya menunggu balapnya aja. Cuman kan kemarin sempat tertunda balapnya ya. Kalau persiapan sih kita udah 95% lah. Hanya tinggal menunggu race-nya aja. Nah persoalan itu muncul di saat belum lama ini kan ada rilis dan juga pengumuman kepada tim-tim balap ya. Nah itu pengumuman itu berisi tentang ditundanya kejuaraan One Prix ya. Ya. Nah dari tim ART sendiri gimana itu Pak? Ya dengan ditunda ini sebenarnya merugikan karena
preparation dari ART sendiri sudah 90% gitu, Mas. Sedangkan pembalap ART sendiri kan semua ada dari Sumatera, ada Sulawesi, ada Kalimantan. iya. Nah, kita udah prepare semuanya, tapi dengan waktu kurang dari 2 minggu pengumuman itu nggak jadi ya. Pengumuman kalau boleh tahu di tanggal berapa ya? Hamin 10. Hamin 10 itu. Hamin 10 ya? Iya, minggu kemarin itu memang dia kasih pengumuman 2 minggu sebelumnya itu antara Senin atau Selasa minggu kemarin itu kita minta kejelasannya gitu, Iya, Mas, iya. gitu. Karena kan posisi base camp kita di Jogja, Iya. terus pembalap kita Dari berbagai luar 60% dari luar Jawa kan. Iya, iya. Nah, itu makan kosnya yang besar lah gitu. Apalagi dengan nggak jadi ini kita kan udah bikin persiapan juga semuanya berangkat. Jadi Hamin 10 itu ada surat pembatalan. Dan itu ternyata dampaknya ke tim sangat sangat besar ya. Iya, Mas. Sangat besar sekali kan udah jauh hari kita udah spare waktu Iya, iya. buat persiapan mesin segala semuanya. Untungnya saya belum sempat setting ke sirkuit yang akan dipakai di seri 1 itu. Masih untung berarti ya. Masih ada. Tapi juga nggak untung sih. Sedangkan prepare-nya kita ya memang seri 1 tuh dulunya kan kalau belum corona Maret itu kan ya. Iya, iya. Nah, tapi kita dari Januari kan tim begitu udah memutuskan main event apa, kita udah prepare dari awal tahun langsung gitu. Kalau boleh tahu nih, biar mungkin teman-teman bisa mendengar. Sebenarnya preparation yang dilakukan untuk kesiapan tim itu dibutuhkan berapa lama sih dari hari H penyelenggaraan? Dari mulai riset mesin, kontrak pembalap dan lain-lain. Ya kalau minimal Mas ya. Minimal ya. Minimal ya kayak kemarin itu kan sudah ada pengumuman dari IMI itu di bulan Desember kan. Jadwal One Prix keluar itu. Yes, tuh jadi nyebut saya tuh. Enggak apa-apa. Itu keluar jadi kita udah dari Januari kita udah preparation karena kan itu di Maret di bulan Maret minggu ketiga ya kalau nggak salah itu. Jadi kita udah preparation semuanya karena kalau jumlah rider sama motor yang nggak terlalu banyak mungkin 1 bulan itu bisa Mas, cuma ART kan dengan jumlah pembalap 9 itu jadi Jumlah pembalap 9? iya 9 rider. Motornya berarti yang disiapkan ada berapa ya? Motornya kita menyiapkan 9 juga, antara 9 sampai 10. Terus Engine-nya? double Ya kali 2 biasa. ya. Oh, Engine-nya untuk yang rider expert sama novice kita siapin mesin spare masing-masing rider itu. Ya. Kebetulan dari tim Laturama sendiri gimana untuk persiapan yang sudah dilakukan sampai sejauh ini kalau boleh tahu untuk Kalau Kejurnas? iya persiapan kan sudah dari awal tahun. Otomatis kan kita dari manajemen sudah nyusun apa yang akan kita ikutin. Ya. Balap apa, dari situ kan ketahuan budget. Kalau mengenai satu event yang kita ikutin, kita sudah persiapan 90% juga. Syukurnya kita siap tempur, tapi apa daya kalau Medannya nggak ada. Medannya nggak ada. medannya nggak ada. Jadi ya. ini kondisi di mana teman-teman tuh udah siap bertempur dalam artian latihan terus tapi nggak ada Eventnya nggak tahu. nggak tahu gitu. kapan perangnya Iya. lah. Latihan terus nggak perang. Tapi pada prinsipnya kita kemarin Laturama berprinsip kalau sebagai seorang prajurit aja lah. Khusus untuk rider ya. Ya. Sengaja Ada dikumpulkan. berapa rider di tahun Kami ini? dua tahun ini cuma fokus di novice. Arya Aditya sama Rivaldi Aditya. Rivaldi Aditya itu Iya, pembalap itu Jawa semua ya? Kalau Rivaldi ini besarnya di Kalimantan. Aslinya Trenggalek. Nah terus kemudian dari point of view
sisi seorang owner, kerugian apa aja mungkin dari sisi finansial kah atau dari waktu yang berdampak ke tim dengan adanya pembatalan ini, Om Muhammad? Kalau di tim saya sendiri ya Mas ya. Kalau tim saya kan memang dasarnya kita masih 80% memang dari dana pribadi, bukan dari dana sponsor. Jadi kita mulai persiapan dari awal tahun itu sampai terakhir tuh sekitar 2 minggu sebelum jadwal One Prix ya. Pas ada surat pembatalan itu ada satu pembalap kita memang masih setting motornya di Sentul Karting. Oh jadi udah mendatangkan pembalap. Sudah. Itu pembalapnya siapa kalau boleh tahu? On Welo. Wawan Welo jauh-jauh dari Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Mengingat keputusan dari pembatalan satu event memang itu bukan keputusan yang mudah buat penyelenggara. Itu pasti dipikirkan dengan matang-matang dari sisi manajemen. Tapi itu tadi statement yang menarik. Yang penting ada balap di tahun ini. Nah, pertanyaannya, ada balap di tahun ini di saat berkurangnya satu seri. Itu berarti otomatis sisa seri yang ada itu dilakukan apakah berefek ke Udah 2 seri yang berkurang Mas. udah 2 Bukan seri? 1 seri. Harusnya sih awalnya 6 seri ya. 6 seri. 6 seri. Cuma karena pandemi ini Jadi 5. Sekarang tinggal 3. Jadi 4. Jadi 4. Jadi 4. Jadi 4. Kurang 1. Kurang 1 jadi 3. Total 1 jadi 3. Nah itu efeknya apa ya dari sisi perolehan poin itu berdampak gak kira-kira dengan Ya kalau dari perolehan poin pasti berdampak karena persaingannya ya memang 3 seri ini sih sebenarnya kurang. Kalau cuma ya memang kondisi seperti ini kalau bisa jalan 3 seri ya alhamdulillah gitu. Tapi yang pasti persaingannya akan keras karena perebutan poinnya kan sedikit gitu. susah lagi pula kalau udah sekali tertinggal akan Ya. sulit ngubernya ya. Betul. Jadi strateginya kuncinya di awal. Seperti Awal sama konsisten itu. konsisten. Nggak di awal aja, awal bagus, tengah-tengah nggak bagus ya salam. Tapi kalau jalan 3 seri ya alhamdulillah pasti persaingannya seru lah di tiap kelasnya. Tapi kurang maksimal. Iya betul. tapi siap ya, gas terus ya. Oh siap Nah, terus berandai-andai kita nggak tahu nih tiba-tiba PSBB diperpanjang. Terus berkurang jadi 1 seri berkurang lagi. 2 seri tetap dijalanin nggak? Nggak mungkin. Kalau 2 seri menurut saya ya 2 seri ya kayaknya tingkat nasional kalau jalan 2 seri kayaknya jangan lah. Ya nggak sehat aja Mas. Maksudnya balapan 2 seri, poin cuma 100. Di seri 1 kita yang nggak tahu ada apa. Udah selesai. Peluangnya cuma yang di seri 1 yang menang itu. Kalau 3 seri mungkin masih. Walaupun riskan ya, tapi masih Iya, cukup worth it ya buat Tapi kalau dijalan. memang adanya 2 seri ya gaspol. Tapi mudah-mudahan 3 seri atau 4 seri lah. Ini Ombre kayak ngebet balap banget deh, kangen banget kayaknya. Ya pasti Mas, kan dengan hidupnya balap juga pasti maksudnya kayak dari sponsor-sponsor bisa bangkit lagi. Kan Betul. dengan adanya balap kan berarti pembuktian barang-barang sponsor Betul. gitu. Arahnya ke promo ya. Betul itu. Sekarang kalau nggak balap apa yang dipromoin Mas? Kalau contoh muffler, shock absorber, ban, terus motor itu sendiri. Dan kalau di balap kan jadi memang kualitasnya terlihat ini barang ini. Kalau nggak di balap kan ya banyak lah Mas sekarang produsen-produsen knalpot kan dia membangunnya dari balap itu. Oh ini bagus. Penjualan dia kalau nggak ada balap, penjualan dia merosot kok tuh. Pasti. Itu yang dari sisi finansialnya dari sponsor. Untuk dari pendanaan pribadi gimana? Mau tetap gas apa mendingan di hold dulu buat fokus ke tahun depan? Oh, kalau kita sih, kalau prinsip saya Mas ya, kalau saya udah nyemplung ke air, saya nggak mau berenang, saya mau nyelam sekalian. Kayak ikan dong. Iya. Terus sekarang kita udah nanggung kok. Kita udah persiapan sampai 95%. Ya mungkin lebih dari itu. Dan bahkan kontrak pembalap juga udah tercover ya? Kebetulan udah Mas. Kebetulan udah. Jadi semua pembalap udah di cover nih untuk kontrak ya? Udah. Udah. Nah terus efeknya misalnya berandai-andai nih,
balapan ditunda terus, itu kontrak apa ada negosiasi ulang dengan pembalap dengan atau tim atau gimana? Kalau- Atau angus saja? Iya enggak dong. Kalau misalkan tahun ini memang nggak ada balap, itu kan otomatis ke tahun depan. Tapi kita memang udah bicarakan sih sama pembalap, ya kan. Cuman kalau misalkan ada balap, tapi nggak sesuai nih apa serinya, Jumlahnya. gitu kan. Maksudnya cuma sedikit. Itu mungkin ya kita bisa bicarakan lagi lah ke pembalap. Penyesuaian. Penyesuaian. Cuman kalau seandainya misalkan ya bisa jadi apa ya, kalau menurut saya motivasi juga sih buat pembalap karena kan mereka sudah terima payment duluan kan. Jadi kalau seandainya ada balap ya mungkin dia bisa lebih semangat. Ibaratnya ya kita kan juga saling menyelamatkan, kita menyelamatkan ya di pihak pembalap. Jadi nanti pembalap tuh bakal memperjuangkan ya timnya. Kalau menurut saya ya Mas ya. Kalau dari sisi Honda Laturama sendiri, timnya Om Rafael itu mengenai kontrak pembalapnya bagaimana? Jadi Kalau gini boleh Mas, tahu. kalau kami semenjak dikeluarkan surat pembatalan seri 1, Ya, kami langsung rapat internal bersama para pembalap. Jadi keputusannya tahun ini apabila dia berjalan seri, ya tahun depan kontrak baru lagi. Itu sudah keputusan dari manajemen Laturama. Kalau sampai jalan. Kalau sampai jalan, kalau tidak, nanti kita bicarakan lagi. Ya sama saya juga seperti itu. Soalnya kan Disesuaikan. disesuaikan. Menyesuaikan. kalau kondisi boleh tahu nggak di kontrak kalian itu ada kausalitas mengenai force major nggak sih? Sebenarnya begini Om Den, kalau menurut saya, Ya, kalau ada kepastian balap, kami bisa ambil tindakan. Oh, lanjut, kontraknya sekian. Kalau tidak ada, kami juga ambil tindakan. Intinya kan kepastian. Jadi kita berasa di PHP-in Mas. oh ya, jadi belum lama ini kan ada berita dari salah satu online news ya tentang kena prank apa tim dan pembalap kena prank itu saya ketawa ngeliat. Tanggapan dari Om Bre sendiri Ya gimana? itu Mas, yang saya bilang event sudah keluar tanggal segitu. Iya. Preparation satu tim minimal 1 bulan lah, itu Mas. 1 bulan kan, 1 bulan penyelenggaraan, 2 minggu sebelumnya baru keluar keputusan seperti itu. Sedangkan tim sudah preparation semuanya. Itu berdasarkan apa ya Mas? Sedangkan preparationnya itu yang makan waktu, makan biaya, energi iya, semua ya. semua di situ. Udah menunggu kemarin setengah tahun dan di sini sudah prepare semuanya. Hamin 10 ya. Saya juga baca itu sudah ketawa sih, jadi saya udah gini. Nah dari Memang kalau teman-teman dari saya sih, yaitu haknya si penulis membuat judul bagaimana menarik. Iya, Tapi iya. kalau dipikirkan lebih dalam memang kena. Ya kenyataannya seperti itu. Seperti itu. Ya sekali lagi mungkin penulis juga menyadari kalau sebenarnya semua tim itu siap balap kok. Gak ada yang siap. Semua tim siap. Bukan tim saya, bukan timnya Bang Bre, semua sudah siap. Orang ditanya, saya juga sempat menanyakan ada kan beberapa tim Motoprix itu karena Motoprix di cancel, Iya betul ya. dia ingin masuk ke situ. Dia pingin masuk. Saya cek, Mas ada yang mundur nggak? Sampai saat ini nggak ada yang mundur. Dengan keadaan seperti ini, tim nggak ada yang mundur. Malah ada yang mau masuk. Nah itu kan berarti kan siap perang, siap balap. Dan kita sekali lagi tim saya tidak pernah bilang mundur balap. Kami dukung kok. Pahit-pahitnya kalau seandainya plan A, plan B tidak terjadi di 3 sirkuit ini, lalu Pindah sirkuit. tetap kita usahakan jalan. Kalau seandainya pihak sana berkomunikasi dengan kita ini kan punya owner yang banyak pengusaha, otomatis mau membantu. Contoh, Laturama, kalau dia seandainya mau pindah ke Mijen, yang dengan situasi saat ini di luar, sekali lagi Mijen ini kan di luar dari Jadwal. 3 sirkuit jadwal ini. Iya, Tapi betul. kalau benar-benar kita mau jalanin ada balap, kita usahain kok. Sampai owner saya bilang
tutup aja itu, nanti kita ngomong sama Dispora, kita yang tanggung jawab sampai kita bongkar. Kan di Mijen itu ada underpass. Pokoknya kita tetap Jadi mau bantu panitia. maksudnya adalah di sini teman-teman peserta pun itu rela untuk bergotong royong bersama-sama buat terjadinya satu penyelenggaraan balap. Betul. Itu yang kita mungkin karena kita anak racing balapan sudah terbiasa dengan persaudaraan sih. Contoh di pedok saling bantu kadang. Aku nih kekurangan apa? Spare part ke Bang Bre. Timnya Bang Bre, Bang, pinjem dong. Oke, mungkin orang menganggap saya dan Bang Bre serumah. Yang lain aja deh ke tim lain, ke timnya Pak DKT. Pinjam apa kayak pasti dikasih. Begitupun dalam perjalanan dari Jawa Tengah ke Sentul kadang iring-iringan kok bantu-bantuan. Jadi saling bantu ya. Saling bantu. Itu sudah tradisi racing. Solidaritas itu penting ya. Kompetisinya dalam sirkuit aja, di luar Kompetisi kita dalam luar sirkuit kita aja. saudara kok. Di luar saudara. Iya. Tiap-tiap tim kan punya manajemen sendiri ya. Iya. Intinya gimana caranya supaya operasional tidak terganggu. betul. Tapi di satu sisi biar lancar pembayaran dan lain-lain. Tanggapannya gimana bos dari tim Revolution sendiri? Kalau saya kan memang pribadi. Dana talangan yang dikeluarkan nih. Dana talangan dari mana? Kalau saya memang pribadi. Mau nalangin siapa? Mas? Saya kan nggak ada yang gali. Apa yang mau ditalangin kalau Iya, kita? Kalau kalau kita dari kan mau Laturama. pribadi. Pada prinsipnya gini, kalau di Laturama prinsipnya kita kan pengajuan. Makanya dulu kan saya sempat ngotot minta jadwal. Ya utamanya cuma Untuk preparation itu. preparation itu. Karena kami ini kan ya owner utama ada dua owner Laturama Group, satu di Semarang, satu di Australia. Nah, dana juga ada pengiriman dari sana. Nah, kenapa dari jauh-jauh hari? Sebenarnya kita butuh itu kalau dana talangan saya nggak sanggup, Mas. Bener, kalau saya yang talang nggak bisa saya. Kalau bangsa dia 2 juta oke saya tanggung, tapi nggak mungkin 2 juta. Nggak ada masalah yang namanya ngeriset. Jalan aja. Yang namanya kalau menurut saya pribadi nih, kalau saya ngalamin ya, yang namanya biaya riset itu kita nggak bisa tentuin. Selagi belum ketemu ya kita mesti riset. Iya. Tapi kalau misalnya sudah ketemu, ya cuman kan ya alhamdulillah memang. Cuman kan ada kepuasan tersendiri. Boleh tahu nggak udah habis berapa nih? Waduh jangan. Mungkin saat ini bos-bos di tim ini pada pusing juga ya sama kru-kru yang kasbon ya. Kalau enggak Karena buka termin belum cair, kru sedangkan butuh hidup ya kan. Enggak, kalau saya sih pribadi kalau saya pemilik tim, cuman kan saya kalau prinsip saya begini Mas ya. Kalau kita memperjuangkan mereka di saat kondisi seperti ini menurut saya nih ya. Iya, iya. Saya yakin mereka itu nanti saat kondisi normal mereka juga akan memperjuangkan kita. Tuh, timbal balik. Timbal baliknya itu pasti ada. feedbacknya ada. Kalau menurut saya. Tapi selagi kita masih bisa mengcover, ya kenapa enggak sih? Kan gitu. Maksudnya, toh juga mereka kan bakal ngebantu kita juga soalnya. Bukan berarti setelah ini mereka pergi kan enggak. Tapi kan mereka tetap membantu kita. Jadi ibaratnya apa ya? Kita lebih kekeluargaan juga sama mereka gitu loh. Bukan seperti ya, maksudnya kerja hari ini besok enggak, putus gitu kan enggak. Nah, Kak Rafael nih mau Iya. nanya nih, ada satu pertanyaan yang sedikit ngeganjel nih. Oh, siap. Beberapa waktu lalu teman-teman sempat ngelihat postingan kakak di medsos. Oh iya. Loh, belum ngomong loh, udah Iya, ketawa. iya. Tapi isi postingannya itu mengenai screenshot dari komunikasi dengan Pak Ipung ya. Oh iya. Pak Ipung. Isinya, selamat malam Pak Ipung, saya sampaikan bahwa saya sebagai manajer tim Honda Laturama MBKW 2 keluar dari grup peserta One Prix 2020.
sebagai tindakan aksi protes terhadap kinerja kerja Bapak Yanwar. Demikian informasinya, terima kasih. Boleh tahu nggak kenapa sih sebenarnya? Waduh. Dipersilakan.